Oke, pada chapter sebelumnya kita sudah ditunjukkan di mana Bone mampu masuk ke dalam masa lalunya Kuma, seolah-olah Bone pergi ke masa lalu itu. Bukankah ini seperti lampu hijau soal kemungkinan kalau Luffy kembali ke masa lalu dan bertemu dengan Joy Boy seperti kasusnya Bone ini? Dan ya, melanjutkan apa yang kita bahas sebelumnya, di mana hal-hal menarik di Egghead sampai sejauh ini. Yang mana sebelumnya kita berbicara soal cloningan Vegapunk yaitu Pang-Pang yang ini. Dan kali ini kita akan berbicara si Ano yang sepertinya bisa dikondisikan dengan si Ano. Dimana maksud Mimin di sini adalah mungkin kemampuan Nikyuu Kuma mampu menjelaskan suatu keabstrakan dari buah iblis milik Luffy yang pada saat ini dan bisa menuntun kita ke era abad kekosongan atau dengan kata lainnya kembali ke masa lalu. Lah kok bisa? Nah ini dia, tapi sebelum itu kita perjelas dulu kalau buah iblis yang dimakan oleh Luffy adalah Hitohitonomi model Nika yang merupakan jenis Zoan tentunya. Dan ya, ini dia poin patokannya. Bukankah Oda Sensei sudah pernah menjelaskan pada chapternya kalau buah iblis Zoan memiliki kemauannya sendiri? Contoh, buah iblis Luffy yang bisa kabur dari genggaman World Government selama ratusan tahun. Contoh lainnya juga kita bisa melihatnya kepada buah iblis Zoan yang diaplikasikan kepada benda mati, seperti pedang si curut ini atau tekonya Hitetsu. Mereka yang awalnya benda mati dikasih buah iblis Zoan menjadi hewan yang memiliki pergerakannya sendiri, seperti teko Hitetsu, bisa mundar-mandir gak jelas sesuka hatinya. Kemudian pedang gajah si curut ini bisa-bisanya terintimidasi oleh Franky pada waktu itu. Dan satu hal yang menegaskannya adalah blueprintnya milik Dr. Vegapunk, dimana bisa diperhatikan di sini roket ditambah buah iblis sama dengan gorila beroket di punggungnya. Dan tentu saja gorila itu adalah buah iblis ini bukan? Yang mana dengan begitu seharusnya itu menjelaskan kalau yang namanya Zoan atau buah iblis Zoan adalah buah iblis yang hidup, atau mungkin kita bisa mengatakannya dia adalah makhluk hidup yang berwujud buah iblis Zoan dan memiliki kehendaknya sendiri. Dan jika memang benar Zoan adalah makhluk hidup yang mempunyai tekadnya sendiri atau kehendaknya sendiri layaknya makhluk hidup yang lainnya, bagaimana jika Nikyuu no Mi milik Kuma ini mampu mengeluarkan kehendaknya dari suatu buah iblis Zoan dalam bentuk pikiran yang menjadi eksperimen Vegapunk pada saat ini? Dimana untuk saat ini yang bisa menjadi bukti atau hal nyata itu adalah masa lalunya Kuma, dimana Nikyuu no Mi mampu mengeluarkan suatu masa lalu dari targetnya, dan seseorang lainnya seperti Bone bisa atau mampu masuk ke dalam masa lalu itu dan juga bisa melihatnya seperti langsung berada di sana. Nah, bagaimana jika nantinya di kemudian chapter buah iblis Luffy lah yang nantinya akan diekstrak dan kemudiannya dikeluarkan memorinya oleh Nikyuu no Mi, sehingga dengan begitu kita bisa mendapatkan masa lalu daripada buah iblis Nika no Mi, dan tentunya itu adalah cara pergi ke masa lalu dan bertemu Joy Boy. Dan benar, ini mungkin akan memperkuat soal teori bocoran ending yang viral itu kalau Luffy akan ke masa lalu yang salah satu bantuannya itu adalah buah iblisnya Kuma alias Nikyuu no Mi. Dan apakah ini mungkin? Mungkin saja, karena Oda Sensei sendiri sudah memunculkan chapter Bone yang melihat masa lalu Kuma melalui kemampuan tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinannya kalau hal itu akan terjadi, di mana masa lalu dari Zoan Nika akan dimunculkan dan akan bertemu dengan Joy Boy di era itu. Cuman yang jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mengekstrak buah iblis Luffy itu untuk dikeluarkan dari tubuhnya yang kemudiannya akan di Nikyuu no Mi untuk dikeluarkan masa lalunya, kecuali jika Luffy mati. Nah ini dia, ada satu cara di mana buah iblis Luffy bisa diekstrak dari tubuhnya dan Luffy tetap masih hidup, dan ini akan menguatkan kembali soal teori
bocoran ending tersebut. Dimana selain Devil Fruit Kuma yaitu Nikyu Nikyu no Mi, ada satu buah iblis lainnya yang mampu membantu Luffy untuk ke masa lalu dan bertemu Joy Boy, yaitu buah iblisnya Bone. Dan ini mungkin juga menjadi alasan kenapa si Anu ditakdirkan bertemu dengan si Anu, yaitu Bone yang bertemu dengan Mugiwara Ichimi pada saat ini. Dan benar, yang mampu mengekstrak buah iblis Luffy tanpa membuat Luffy itu mati itu adalah kekuatan dari buah iblisnya Bone. Dimana berkaca dari scene yang terjadi pada Vegapunk pada waktu itu, Bone dengan kemampuan buah iblisnya mampu mengeluarkan suatu dari tubuh Vegapunk berupa permata berbentuk bintang dan yang lainnya, dimana menurut dugaannya Vegapunk, permata itu adalah usianya Vegapunk itu sendiri. Yang singkatnya, usia Vegapunk diekstrak keluar dalam bentuk permata. Yang mana bisa dikatakan juga kalau kemampuan buah iblis Bone ini ya mampu mengekstrak hal-hal yang ada dalam tubuh seorang manusia menuju ke keluar tubuhnya dalam bentuk permata tanpa membuat si korban mati. Jika usia yang dikeluarkannya, maka tubuh korban akan mengalami perubahan sesuai usia yang dikeluarkannya. Contoh Vegapunk yang menjadi bocil kembali. Jadi jika buah iblis Luffy yang dikeluarkan atau diekstrak dalam bentuk permata nantinya, itu hanya berefek Luffy yang tidak dapat menggunakan kekuatan buah iblisnya lagi, seperti ketika dia belum memakan buah iblis. Dan ya, benar, itu hanya sementara. Bone sudah mengatakan efek buah iblisnya hanya sementara jika dipusatkan ke makhluk hidup. Tetapi dengan waktu sementara itu, buah iblis Luffy mampu diekstrak keluar dari tubuh Luffy, dan dengan begitu pula bisa di-nikyu-nikyukan nantinya untuk mengeluarkan masa lalunya daripada buah iblis itu. Yang mana Luffy hanya tinggal memasuki gelombang atau gelembung yang nantinya keluar, dan bam, dia akan bertemu Joy Boy di masa lalu nantinya. Sama seperti Bone yang ketemu Kuma kecil di masa lalu. Sehingga untuk saat ini, jujur ya, Mimin sangat pro dan setuju dengan teori itu, teori bocoran ending One Piece di bagian Luffy kembali ke masa lalu dan bertemu dengan Joy Boy. Soalnya secara logika aja, jika kita ingin mengetahui seperti apa Joy Boy, setidaknya harus ada flashback tentang dirinya. Dan setiap flashback harus ada pemicunya, dimana pemicunya adalah ada orang yang menceritakannya atau teks yang menjelaskan seluruh riwayat tentang dirinya, seperti kisahnya Oden di buku catatan Oden. Namun jika Luffy dan kawan-kawan tidak menemukan pemicu tersebut, karena kita tahu ya, pertama jarak timelinenya sangat jauh. Selain itu, seharusnya semua hal yang berkaitan dengan era itu dan juga Joy Boy pastinya telah disembunyikan oleh world government. Nah, satu-satunya cara jika skenario itu terjadi adalah ya langsung ketemu orangnya melalui masa lalu. Dimana cara ini adalah cara yang dilakukan Bone pada saat ini. Vegapunk pun tutup mulut, masih ada masa lalu yang bisa dimasuki. Jadi bagaimana menurut kalian? Tapi Min, kalau berkaca daripada Bone tidak bisa berinteraksi dengan Kuma kecil di masa lalu itu. Apakah Luffy bisa berinteraksi dengan Joy Boy ketika memasuki masa lalu itu? Nah, untuk saat ini ya Mimin tidak tahu ya, tapi mungkin ini akan mengungkap sedikit tentang Margadi atau keluarga di nantinya. Jadi kesimpulan pada video kita kali ini adalah bertemunya Bone dan Luffy, kemudian diperlihatkannya Bone yang masuk ke masa lalunya Kuma. Ini menjadi clue atau tanda yang nyata kalau Luffy bisa saja ke masa lalu dan bertemu Joy Boy menurut teori bocoran ending yang viral itu. Nah, bagaimana menurut kalian, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.